Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja, tidak apa-apa Ustaz. Baiklah, pertanyaan pertama mungkin kita memulai dari polemik yang terjadi Ustaz. Dan untuk materi pertama ini mungkin tentu kita tidak membahas oknum-oknum ataupun siapapun oknum-oknum tertentu. Namun di sini kita ingin bertanya Ustaz. Jika seandainya Ustaz ada terbukti seseorang yang memiliki ilmu agama, kita mengetahuinya dan dia dikenal oleh masyarakat dengan kecakapan ilmunya, namun ia terjerumus dalam suatu dosa besar. Contohnya mungkin dosa besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Apakah ilmu beliau itu masih boleh kita ambil atau kita pelajari Ustaz? Dan satu pertanyaan terakhir lagi terkait ini, bagaimana cara membentengi akidah umat Islam agar tidak tersesat karena figur yang selama ini mereka panuti ternyata melakukan penyimpangan seperti ini? Bagaimana menurut antum Ustaz? Ya, Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan ya. Saya terus terang tidak tahu siapa yang dimaksud ini ya. Tapi umumnya orang yang melakukan pelanggaran agama sementara dia faham agama, dia adalah figur yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, apakah seorang dai atau alim, itu pelanggarannya jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kekalkan dalam surah Shaf, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kamu mengerjakan apa yang kamu tidak lakukan. Atau mungkin pemahaman sebaliknya, yaitu mengerjakan apa yang justru diketahui. Jadi kalau ada tokoh agama justru berzina, justru homoseksual, justru lesbian, kalau misalnya perempuan dari kalangan tokoh muslim, perempuan misalnya, atau pencurian, manipulasi data, dan segala macam hal, ini tentu lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia faham hukum, ya. Harusnya dia menjadi contoh bagi masyarakat untuk meninggalkan itu. Tapi subhanallah memang ada saja manusia yang terjerumus. Kita tahu dalam Al-Quran digambarkan ada bahkan orang yang pernah ditunjuk sebagai nabi oleh Allah SWT lalu dia menyimpang. Ya. Juga ada di kalangan orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman lalu mereka murtad. Pernah dengar nama Ar-Rajjal bin Unfuah. Ya. Ini pernah kita sampaikan kisahnya. Saya tiba-tiba terlintas sekarang kisah ini karena memang berhubungan sekali dengan apa yang dibahas gitu. Ar-Rajjal Ibn Unfuwa ini dikenal dengan Ibnu Unfuwa. Itu mengambil Al-Quran langsung dari Nabi SAW dan belajar menjadi murid utamanya Ubay bin Ka'ab. Ubay ini sahabat Nabi yang memang Nabi bilang siapa yang mau belajar Quran ambil dari Ubay. Dan kata Nabi SAW kepada Ubay, hai Ubay, sesungguhnya Allah Azza wa Jal memerintahkan aku untuk membaca Al-Quran kepadamu. Maka kata Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Kata Nabi SAW, iya. Nah ini dia memang luar biasa sampai Ubay nangis pada saat itu. Jadi memang dia guru Al-Qurannya para sahabat.